Oras madihita saluna. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan dalam renungan hari ini, agar kita dikuatkan untuk melaksanakan seluruh apa yang kita kerjakan dan apa yang kita pikirkan. Kita bernyanyi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan hari ini tertulis dari Yesaya 40 ayat 3. Demikian bunyinya. Ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nubuat Nabi Yesaya ini telah digenapi dengan kedatangan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan Mesias dengan menyuarakan pertobatan bagi seluruh umat Israel. Artinya, nats ini ketika umat Israel masih dalam pembuangan Deutro Yesaya, disitulah diperdengarkan suara ini dan telah direalisasikan oleh Yohanes Pembaptis yang menyuarakan suatu pertobatan untuk persiapan jalan bagi Tuhan. Artinya, dengan pertobatan, perubahan, maka seseorang itu dapat menerima Yesus, berjalan dengan mulus di dalam kehidupan umat orang percaya. Namun kenyataannya saudara-saudara, bangsa Israel tidak menerima Mesias, sehingga harus menerima hukuman dari Tuhan karena segala dosa-dosanya atau pelanggaran-pelanggarannya. Yohanes Pembaptis membuka jalan dengan menantang orang bertobat, memberi diri dibaptis, dan menerima pengampunan dosa. Artinya, dengan suatu pertobatan atau perubahan seseorang dan mau dibaptis untuk lahir dalam Tuhan serta menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, maka
hidupnya akan diselamatkan. Inilah arti daripada seruan Nabi Yesaya mengatakan, persiapkanlah jalan Tuhan. Artinya mempersiapkan jalan Tuhan pada saat ini juga dengan terus-menerus bertobat dan memberi diri untuk dikuasai oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Yohanes melakukan dengan tetap menunjuk kepada kebesaran Yesus Kristus, bukan pada dirinya. Dia, artinya Yohanes, di padang belantara, dari situ dia memperdengarkan suatu pertobatan kepada umat yang berjalan pada waktu itu, supaya seluruh orang yang mendengarkan mau menerima Tuhan Yesus, mempersiapkan jalan Tuhan dengan suatu pertobatan yang radikal. Perhatikanlah kata-kata di padang gurun atau di padang belantara, ditutup, diratakan menjadi dataran, memberi gambaran yang tidak mudah. Artinya ada bukit-bukit yang harus diratakan supaya Tuhan itu mau berjalan. Dalam hati seseorang yang terus-menerus sakit hati, mendendam kepada seseorang adalah suatu bukit yang harus diratakan dengan suatu pertobatan. Maka Tuhan Yesus itu mau masuk ke dalam hati kita ataupun ke dalam keluarga kita. Inilah seruan daripada Nabi Yesaya, mempersiapkan jalan Tuhan, dan di padang gurun, padang belantara ditutup, diratakan menjadi dataran, memberi gambaran suatu pekerjaan yang sangat sulit, tetapi harus dilakukan dan dikerjakan oleh setiap manusia supaya dalam hatinya itu dapat mengampuni kesalahan-kesalahan oleh orang lain. Maksudnya lebih lanjut, saudara-saudara, orang yang salah jalan, orang yang di luar Tuhan, selain didoakan dan dirombak pola pikirnya supaya dapat mengalami kebaikan Tuhan. Ada suatu perombakan dalam pertobatan itu, perbaikan dalam pikiran dan hati manusia. Itulah suatu pertobatan yang dimaksud oleh Yohanes, yang direalisasikan dalam nubuatan Yesaya dalam pasal 40 nats kita hari ini. Untuk itu saudara-saudara, diperlukan konsistensi dan kerja keras, kesabaran, dan pengorbanan agar semua itu tercipta dapat dilakukan oleh manusia, yaitu mempersiapkan jalan Tuhan, supaya Tuhan itu dapat atau mau masuk ke dalam hati kita. Inilah arti Advent, saudara-saudara, mempersiapkan hati kita dengan suatu pertobatan dan pengampunan, supaya Tuhan memberi keselamatan bagi kita. Selamat beradvent, selamat mempersiapkan jalan Tuhan, supaya kita diselamatkan dalam hidup kita maupun dalam keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, dalam seruan Tuhan supaya kami mempersiapkan jalan Tuhan dengan pertobatan dan meratakan bukit-bukit, yaitu rasa dendam yang ada dalam diri kami terhadap seseorang, supaya kami dapat mengampuni, agar Tuhan juga dapat masuk dalam hati pikiran kami. Kami sudah memasuki minggu persiapan, yaitu Advent, mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya kami ingin bertobat dan mempersiapkan jalan Tuhan, supaya Tuhan memberikan pengampunan dan keselamatan kepada kami. Biarlah Tuhan firman ini untuk senantiasa menguatkan kami melakukan suatu pertobatan. Ke dalam tangan-Mu kami hari ini hingga malam hari nanti, baik keluarga di rumah ini, anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat dari gereja ini, saya berdoa
supaya Tuhan senantiasa menggerakkan hati dan pikirannya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Datanglah ya Tuhan Yesus, masuklah ke dalam diri kami masing-masing, supaya Tuhan menyelamatkan kami. Inilah doa kami yang kami mohonkan kepadamu Bapa di sorga, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya pendetamu memohon dari gereja ini supaya senantiasa kita masker agar kita terhindar dari COVID-19 dan kita semua sehat-sehat supaya kita dapat beraktivitas, terutama mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Selamat Advent. Terima kasih.